Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta yang saya banggakan, dan juga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah juga kesempatan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas, masih bisa melakukan amal-amal kebaikan untuk kita sebagai bekal kehidupan di akhirat nanti. Sholawat dan salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita termasuk umatnya, dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin rahimakumullah, saat-saat ini kita sudah memasuki bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang 10 hari di awalnya amal kebaikan kita sangat-sangat diutamakan, bahkan keutamaannya melebihi dari jihad fisabilillah. Oleh karena itu pantas bagi kita untuk menyambut dan juga memanfaatkan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dengan sebaik-baiknya, ya, dengan kita mencari, menambah ilmu, dan juga kita mengamalkan, melaksanakan apa yang menjadi keutamaan di bulan Dzulhijjah ini. Anak-anakku semuanya, ya, kenapa bulan Dzulhijjah kita kembali untuk bisa memahami, mengerti, mengetahui tentang bulan ini? Ada apa? Ya? Ada peristiwa apa? Kita mungkin yang sering kita ingat adalah bahwa di bulan suci, bulan Dzulhijjah ini, kita menyaksikan orang-orang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, atau kita menyaksikan, mengikuti, yaitu sholat Idul Adha di lapangan atau di rumah atau di masjid, ya. Kemudian ya, ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, ya. Baik tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, ataupun tanggal 13. Yang kita sering saksikan adalah hal-hal seperti itu, dan itu sudah di kalangan orang-orang Islam, di masyarakat mayoritas Muslim, menjadi hal yang biasa kita saksikan, kita alami, ataupun kita ikut melakukannya. Namun apakah kita sudah memahami apa yang ada di balik itu semuanya, ya? Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta yang dirahmati Allah, ya. Peristiwa di bulan Dzulhijjah adalah peristiwa mengenang sejarah Nabi Ibrahim, ya, yang juga disampaikan dalam ayat-ayat suci Al-Quran,
yang menjadi wahyu Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW dan umatnya, kita semuanya, dijelaskan, diterangkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa Nabi Ibrahim adalah suri tauladan yang luar biasa, ya, bagi kita semuanya umat manusia saat-saat ini, ya. Nabiullah Ibrahim pantas menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, ya. Allah menyampaikan, ya, dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Dalam surat An-Nahl ayat 120. Sungguh Ibrahim adalah imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, lurus, ya. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabiullah Ibrahim pantas menjadi suri tauladan, ya, memiliki akidah yang lurus, tidak termasuk orang yang golongan orang musyrik. Kalau kita perhatikan sejarah bahwa Nabiullah Ibrahim hidup, ya, di lingkungan dari keluarga yang menyembah berhala. Bahkan bapaknya sendiri adalah pembuat patung atau berhala. Dan juga di masyarakat sekitarnya kebanyakan adalah orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Oleh karena itu, ya, Nabiullah Ibrahim, ya, berpikir dan mencari kebenaran, ya. Pada awal-awal, ya, sejarah Nabi Ibrahim, ya, hidup di kalangan, di masyarakat penyembah berhala, namun hatinya dan pikirannya menyangkal akan hal itu. Ini adalah satu kesesatan, adalah satu hal yang tidak benar. Baik secara logika, dari hati nurani pun juga menyampaikan demikian. Maka, ya, Nabiullah Ibrahim pernah, ya, diceritakan dalam Al-Quran, ya, dalam sejarah, ya, ketika masyarakat pada melaksanakan pesta, kemudian di tempat ibadah penyembahan berhala itu, ya, Nabiullah Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhala itu dan menyisakan satu berhala yang besar, ya. Ya. Setelah masyarakat mengetahui tentang penghancuran berhala-berhala itu, kemudian, ya, Nabiullah Ibrahim dipanggil bahwa yang melakukan penghancuran berhala ini pastilah Ibrahim, ya, yang tidak ikut pesta dan menentang penyembahan berhala itu. Maka Nabiullah Ibrahim menyampaikan, ya, menjawab tuduhan itu dengan mengatakan bahwa tanya saja kepada berhala yang masih ada itu dan membawa kampak, ya. Ya. Kemudian orang-orang, para pimpinan masyarakat, ya, menjawab, bagaimana aku bisa bertanya kepada berhala batu yang tidak bisa berkata-kata maupun bisa berbuat, ya. Lah, inilah kemudian terjawab sudah bahwa apa yang disembah oleh masyarakat pada waktu itu adalah ketidakbenaran, ya. Bagaimana
mungkin kalian, bagaimana bisa terjadi kalian masyarakat menyembah berhala, sedangkan berhala sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memenuhi kebutuhan orang lain, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tidak bisa ya, menjaga dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Nah inilah terbongkar bahwa logika masyarakat pada waktu itu terpatahkan oleh pikiran dan juga oleh apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Ya. Siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta yang dirahmati Allah, maka dari situ sebelumnya Nabiullah Ibrahim ya, mencari-cari kebenaran ya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Awalnya Nabiullah Ibrahim ya, melihat bintang-bintang ya, menganggap bahwa itu adalah sesembahan. Kemudian melihat bulan itu yang lebih besar dari bintang, menganggap itu adalah sesembahan yang pantas untuk disembah, yang letaknya jauh tinggi di sana dan cahayanya lebih besar. Namun kemudian setelah hilang bulan itu, muncul matahari, menganggap bahwa matahari ini adalah sesembahan yang pantas, lebih besar, lebih terang. Namun Nabiullah Ibrahim ya, masih menyangkal itu kalau itu Tuhan, karena ternyata kalau malam matahari itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya Nabiullah Ibrahim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesembahan yang sebenarnya adalah yang tidak nampak, yang menciptakan langit dan bumi, demikian juga bintang-bintang dan bulan ya. Inilah para siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta, bahwa Nabiullah Ibrahim menjadi pemeluk keyakinan yang benar, yang hanif ya, yang lurus, karena mendapatkan hidayah dari Allah, dan sesembahan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Para siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin yang saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, Nabiullah Ibrahim adalah suri tauladan bagi kita semuanya ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125 ya, disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhah lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila ya. Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang mempunyai ya, pribadi yang kuat ya, mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut atau mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah ya. Juga karena luar biasanya Nabi Ibrahim dalam menghadapi cobaan-cobaannya ya. Nabiullah Ibrahim termasuk nabi yang mendapat julukan ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan-cobaan dari Allah, yang rela berkorban untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabiullah Ibrahim adalah nabi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Sad ya,
ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahum indana laminal mustafainil ahyar. Dan sungguh di sisi kami, ya, mereka termasuk Nabiullah Ibrahim orang-orang pilihan yang paling baik, ya. Ini para siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin rahimakumullah, ya. Dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabiullah Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim memiliki ketauhidan yang kuat, memiliki keyakinan, akidah yang lurus, yang benar, ya. Dan Nabiullah Ibrahim juga disebut sebagai bapaknya para nabi, karena keturunan dari para nabi sesudahnya itu adalah dari Nabi Ibrahim. Tentang ketauhidan, tentang akidah dari Nabi Ibrahim, ya, yang tadi sudah sampaikan bahwa Nabiullah Ibrahim mendapatkan hidayah dari Allah tentang sesembahannya, ya. Kalau Nabiullah Ibrahim mengikuti masyarakat di sekitarnya, mengikuti nenek moyang dahulunya, ya, maka akan menyembah berhala-berhala. Namun berhala-berhala yang disangkal secara logika maupun dari hati nuraninya, kemudian Nabiullah Ibrahim mencari-cari sesembahan yang lainnya. Nah, meskipun menemukan bintang, bulan, dan matahari yang awalnya mungkin menjadi pilihan, namun oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya, diberikan petunjuk, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Dalam surat Al-An'am ayat 76, ya, disebutkan yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik, ya. Jadi setelah Nabiullah Ibrahim mencari-cari sesembahan, ya, dan bulan, bintang, matahari bukanlah sesembahan, kemudian Allah menunjukkan dan Nabiullah Ibrahim menegaskan, meneguhkan keyakinannya bahwa Nabiullah Ibrahim, ya, hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan menyatakan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meneguhkan dirinya adalah bukan orang-orang yang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang lainnya, dengan barang lainnya, ya. Inilah ketegasan, keteguhan keimanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bisa menjadikan contoh bagi kita, ya. Marilah kita menguatkan, meneguhkan keyakinan kita bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyekutukannya, ya. Ini juga dilanjutkan dalam syariat Islam. Rasulullah Muhammad SAW, ya, juga menegaskan tentang akidah yang benar ini, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena itu marilah semuanya, ya, para siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta, kita semuanya mencontoh, meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam
yang meneguhkan keimanannya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah dengan keyakinan yang benar itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang hanif, yang memiliki akidah yang benar, bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Para siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta yang dirahmati Allah, kemudian suri tauladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kedua yaitu bahwa Nabiullah Ibrahim memiliki akhlak, memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ya. Dicontohkan bahwa ketika Nabiullah Ibrahim ya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya dan putranya di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada masyarakatnya dan tidak ada tumbuhan tanaman ya. Namun ya, Nabiullah Ibrahim karena ketaatan kepada Allah, hal tersebut dilakukan ya. Inilah kalau kita didasari oleh keimanan yang kuat, yang benar, maka akhlaknya ya, perilakunya, perbuatannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan ditunjukkan dalam perbuatan ya. Seperti Nabiullah Ibrahim. Kemudian yang kedua yaitu ketika peristiwa Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, menyembelih putranya yang sangat disayanginya, putranya yang ditunggu-tunggu ya kedatangannya ya. Karena Nabiullah Ibrahim itu lama sekali tidak mendapatkan putra. Kemudian setelah lahir Ismail dan kemudian berusia remaja ya. Ada yang menyebutkan ada usia 6 tahun, namun ada yang lain juga menyebutkan sekitar remaja karena sudah bisa balik, sudah balik ya. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, menyembelih putranya yang disayanginya ya. Namun luar biasa Nabiullah Ibrahim ya, dengan landasan keimanan yang kuat bahwa ini adalah perintah dari Allah, kemudian dilaksanakannya ya dengan sungguh-sungguh ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika ada hambanya yang melaksanakan perintahnya, maka akan memberikan imbalan pahala ganti yang lebih baik. Kemudian sebelum disembelih putranya itu ya, sudah siap semuanya. Kemudian Allah menyatakan bahwa Nabiullah Ibrahim sudah melaksanakan, sudah benar ya, sungguh melaksanakan perintah Allah, kemudian diganti dengan domba yang besar. Inilah contoh bahwa Nabiullah Ibrahim mempunyai akhlak, mempunyai ketaatan ibadah atas perintah-perintah Allah itu ya, dilaksanakan meskipun ya, berat, meskipun ya, perintah itu ya, penuh dengan pengorbanan yang luar biasa ya. Pada awalnya istri dan anaknya yang kecil ditinggalkan di padang pasir. Kemudian yang kedua diminta untuk menyembelih putranya yang sudah remaja, yang sudah ya, bisa membantu ya, pekerjaan orang tua ya. Ya, inilah akhlak Nabiullah Ibrahim yang pantas kita contoh ya. Betapa besarnya pengorbanan Nabiullah Ibrahim ya. Kalau saat ini ya, ya, kita diperintahkan untuk berkorban dengan menyembelih, menyisihkan harta kita sekitar, kalau kambing sekitar 2 jutaan, kalau sapi untuk 7 orang bisa iuran 3 jutaan. Nah, ini adalah kita mencontoh Nabiullah Ibrahim ya, yang berkorban, dan kita mudah-mudahan
kita pun juga bisa melaksanakan pengorbanan itu, ya, menyisihkan sebagian harta kita untuk, ya, ketaatan kita kepada Allah. Bukan daging dan bukan darah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua hal yang pantas kita untuk teladani dari Nabiullah Ibrahim. Kemudian yang ketiga yaitu sikap Nabiullah Ibrahim, ya, akhlak Nabiullah Ibrahim, baik kepada orang tuanya ataupun kepada anaknya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim, ya, ketika, ya, diancam oleh orang tuanya, ya, kalau sekiranya tidak mau mengikuti, ya, agama nenek moyangnya, menyembah berhala, kemudian diusir, ya, bahkan, ya, ketika melakukan, ya, kesalahan bagi masyarakatnya kemudian dihukum, dibakar. Namun Nabiullah Ibrahim, ya, terhadap orang tuanya, ya, masih berakhlak yang baik, masih bertingkah laku yang baik, ya. Bahkan Nabiullah Ibrahim memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 86. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat, ya. Kemudian disebutkan juga dalam surat Al-Maryam ayat 48. Nabiullah Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku, ya. Ini sikap Nabiullah Ibrahim terhadap orang tuanya yang memiliki keyakinan yang beda, namun Nabiullah Ibrahim masih bersikap, ya, bertingkah laku yang baik kepada orang tuanya. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, kalian semuanya siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta, ya, yang memiliki orang tua, ya. Ini contoh dari Nabiullah Ibrahim, ya, meskipun diusir, bahkan dihukum, dibakar bersama dengan pimpinan masyarakat, ya, namun masih bisa bersikap baik kepada orang tuanya. Kemudian sikap terhadap anaknya, ya, ini menjadi contoh bagi kita semuanya, orang tua, ya, terhadap anaknya menghormati, ya, memuliakan, dan juga, ya, kalau anaknya sudah balik, ya, dimintai pertimbangan. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, maka Nabiullah Ibrahim tidak kemudian langsung membunuh dari belakang, namun meminta pertimbangan dari putranya. Inilah sikap orang tua yang bijaksana, yang bisa menjadi contoh bagi kita semuanya, dan juga sebagai anak kepada orang tua bisa menjadi contoh bagi kita semuanya untuk menghormati, menghargai, meskipun berbeda keyakinan, namun tetap bersikap baik dalam hal keduniaan, dalam bersikap hal-hal yang muamalah, ya, tetap berbakti kepada orang tua. Demikian saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ada peristiwa Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban yang berawal dari kisah Nabiullah Ibrahim. Ini semuanya bisa menjadi contoh buat kita semuanya. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kemudian kita bisa melaksanakan apa yang menjadikan pelajaran dari Al-Quran, dari kisah para nabi dahulu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, yang teguh, dan juga memiliki akhlak yang baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.